yakni sebuah konsep yang mencakup aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pas berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Yang ketiga, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Yang keempat, utang publik. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Dan yang terakhir, pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosial, ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Ibnu Qayyim. Sebagai seorang sarjana yang serbaguna, Ibnu Qayyim menulis berbagai topik, termasuk masalah-masalah ekonomi pada masanya. Seperti gurunya, Ibnu Taimiyah. Ia melihat pergolakan sosial ekonomi suatu masa, terutama perang salib dan invasi Mongolia, serta nasib masyarakat miskin dan eksploitasi para penguasa hidup. Para penguasa imigrasi lain baginya adalah fakta bahwa Islam merupakan agama dan cara hidup yang fokus terutama pada masalah ekonomi yang berlaku, mendorong usaha ekonomi dan menekankan pada pencapaian keadilan sosial ekonomi. Berbagai pemikiran ekonomi dari Ibnu Qayyim berasal dari karyanya Al-Turuq Al-Hukmiyah. Ibnu Qayyim memiliki pandangan signifikan untuk menawarkan beberapa kunci permasalahan ekonomi dari relevansi universal secara historis dan juga serentak. Kontribusinya bagi pemikiran ekonomi hampir semua serupa dengan beberapa pendahulunya seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali. Ibnu Qayyim dalam tulisannya telah menyentuh berbagai persoalan berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam, yaitu konsep manusia Islam, Homo Islamicus, dan manusia bukan ekonomi, non-Homo economicus. Untuk manusia Islam, Ibnu Qayyim menggariskan asas kepercayaan Islam bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas membimbing diri sendiri untuk menjadi hamba Allah yang baik, dan Allah SWT merupakan sumber pedoman dan petunjuk. 2. Keadilan. Keadilan adalah teras semua aspek dalam kehidupan. Menurut Ibnu Qayyim, keadilan adalah objektif syariah, karena syariah itu mengandung keadilan, berkatan, dan kebijaksanaan. Persoalan yang berdasarkan dengan keadilan yang akan menghasilkan keberkatan dan kebajikan. 3. Nilai-nilai etika dalam kegiatan ekonomi. Ibnu Qayyim menjelaskan nilai-nilai etika yang baik dan seharusnya diamalkan oleh orang-orang Islam dalam kegiatan ekonomi mereka. Di antaranya nilai-nilai etika yang baik tersebut ialah ketaatan kepada Allah SWT, ketaatan kepada agama, sifat baik, jujur, dan benar. 4. Aktivitas ekonomi. Berkaitan dengan aktivitas ekonomi, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ekonomi adalah teras kepada kehidupan manusia. Tanpa ekonomi, kehidupan akan susah dan
keperluan jasmani seharian manusia akan seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan sebagainya tidak akan terpenuhi. Ibnu Qayyim menekankan bahwa aktivitas ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. 5. Kerjasama ekonomi dan pembahagiaan buruh. Ibnu Qayyim menekankan konsep kerjasama dalam ekonomi dan tanggung jawab sosial. Menurut beliau, meskipun manusia itu waras dan terbagi pada unit-unit yang berbeda, mereka dianggap seperti satu jasad yang bekerja sama antara satu sama lain. Kerjasama ini akan memberikan keuntungan kepada mereka. 6. Pemilikan harta kekayaan oleh individu dan campur tangan pemerintah. Dalam ekonomi, Ibnu Qayyim menganjurkan campur tangan pemerintah dalam pemilikan harta kekayaan oleh individu. Jika individu menggunakan harta kekayaan dan pada jalan yang bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat, dalam hubungan ini Ibnu Qayyim mengutip hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan seorang hamba yang memiliki harta bersama oleh beberapa orang atau kongsi. Dalam hubungan ini Ibnu Qayyim memfokuskan penulisannya dalam pemilikan individu terhadap kekayaan, harta kekayaan, serta keharusan campur tangan pemerintah dalam pemilikan tersebut. Baiklah, saya Veronica Lestari akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan. Penyebaran pengaruh tasawuf yang meluas pada masa Ibnu Qayyim mengakibatkan masyarakat melupakan kehidupan duniawi dan lebih memfokuskan pada kehidupan akhirat. Untuk membetulkan kesalahan ini, Ibnu Qayyim berusaha supaya masyarakat Islam lebih memfokuskan supaya masyarakat Islam kembali kepada ajaran Islam dan memfokuskan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan atau mengeseimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga. Saya menjelaskan bahwa pasar hendaklah terpimpin unsur-unsur negatif dalam pasar yang dapat mengakibatkan kezaliman kepada para pedagang, seperti monopoli, sogok, paksaan, dan sebagainya. Hendaklah diawasi oleh pihak pemerintah melalui institusi hisbah dan kerjasama. Di sini juga yaitu mengenai pembahasan jika ia berjalan secara adil mengenai penentuan harga barang-barang yang ada di pasar, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan membuat penetapan harga tersebut, karena ia dapat menimbulkan kezaliman kepada mereka yang terlibat dalam pasar. Selanjutnya, begitu juga sebaliknya, sampai pemerintah harus campur tangan untuk menyesuaikan atau menstabilkan harga yang ada dalam pasar tersebut. Perkenalkan, nama saya Titi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah pada abad ke-10 sampai 13 Masehi. Langsung saja, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, di antaranya seperti Majmu' Fatawa dan Syaikh al-Islam. Yang pertama akan dibahas dari segi mekanisme pasar. Di mekanisme pasar ini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu tentang mekanisme harga. Mekanisme harga sendiri merupakan proses yang berjalan dengan adanya gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen.
baik itu dari segi output, produk maupun input faktor-faktor produksi. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Ibnu Taimiyah sangat setuju dengan mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat mendukung apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Konsep harga yang adil menurut seorang Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan dapat diterima secara umum dengan hal yang sepadan pula dengan barang yang dijualnya atau barang-barang sejenis lainnya yang ada di tempat atau waktu tertentu. Ada salah satu hal yang sangat ditentang oleh beliau, yaitu tentang monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Aspek itu atau kegiatan itu sangat-sangat tidak beliau terapkan atau sangat-sangat beliau tentang di masanya. Selanjutnya yaitu regulasi harga. Regulasi harga merupakan suatu pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan langsung oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat memelihara kejujuran dan kemampuan masyarakat atau penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ibnu Taimiyah membagi pengaturan regulasi harga menjadi dua bagian. Yang pertama, regulasi harga yang tidak adil, diantaranya seperti pengaturan yang bersifat kezoliman. Dan kedua yaitu regulasi harga yang adil dan diperbolehkan. Yang ketiga yaitu hak milik. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hak milik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu hak milik individu. Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik individu ini tentunya semua individu memiliki hak untuk memiliki dan mengatur hak miliknya sendiri. Contoh seperti untuk mengatur secara produktif, memindahkan, bahkan mengatur agar tidak terjadi kemubaziran. Yang kedua yaitu hak milik sosial atau kolektif. Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik sosial ini memiliki berbagai macam bentuk, seperti sebuah objek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih. Contohnya seperti sebuah organisasi ataupun asosiasi. Yang terakhir yaitu hak milik negara. Negara tentunya memiliki hak utuh untuk memperoleh pendapatan, kekuasaan, dan sumber-sumber agar dapat menjalankan kewajibannya, seperti menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, dan memelihara keadilan. Pembahasan terakhir ini dari segi peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan dari sebuah negara tak lain dan tak bukan tentunya untuk mengajak masyarakatnya berbuat kebaikan, mencegah mereka untuk berbuat mungkar, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya seperti yang pertama dengan cara menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak bergantung dengan orang lain, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan atau sebagian kebutuhan mereka dan keharusan mereka terhadap agamanya. Yang kedua dengan cara regulasi harga. Menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap penetapan harga, manakala didapatkan ketidaksempurnaan dalam sebuah pasar yang berujung kepada menghambatnya perekonomian sebuah negara. Yang ketiga yaitu dengan cara kebijakan moneter. Ibnu Taimiyah sangat berpegang teguh terhadap kebijakan moneter sebagai stabilitas ekonomi. Uang dinilai sebagai alat pengukur dan pertukaran. Yang keempat dengan cara perencanaan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, perencanaan ekonomi merupakan cara yang sangat efektif dalam mencapai perkembangan ekonomi yang menyeluruh dan efisien.